Selamat pagi dengan saya Yudit. Sekarang kita mau bahas apa nih, Mas Abai? Di sebelah saya ada teman saya, Kang Abai. Beliau adalah bisa dikatakan pendaki yang berkegiatan luar ruangan dengan konsep ultralight. Nah, Mas Abai ini bagaimana soal pendakian ultralight yang sekarang sepertinya lagi banyak diminati oleh pendaki-pendaki khususnya di Indonesia ya. Merhatiin nggak sih kalau sekarang itu mulai banyak pendaki yang mulai dari tendanya, mungkin dari tasnya, mungkin termasuk pakaian dan sepatunya itu udah berbeda itu dengan pendaki-pendaki di tahun katakanlah 2000-an atau bahkan tahun 90-an juga sudah berbeda ya. Mungkin di tahun 2000-an awal itu kayaknya nggak ada gitu pendaki-pendaki ultralight seperti sekarang gitu. Di Indonesia. Di Indonesia khususnya gitu. Bisa merhatikan nggak gitu? Setiap kalau kita ke gunung itu ada misal ya kayak sepatunya itu sepatu trail running gitu, terus pakai celananya itu celana legging, tasnya tas kecil yang mungkin cuma 20-30 literan gitu. Tapi kalau kita perhatikan mereka itu membawa seluruh perlengkapannya gitu, termasuk tenda dan lain-lain gitu. Gimana, Mas Abai? Halo, buka tenda project. Ya, asik. Sebelumnya disclaimer dulu dikit ya, mungkin saya bukan expert apalagi di bidang ultralight. Sebenarnya di pendakian juga saya cuman hanya mengikuti aja gitu ya. Kayak pendaki ya terserah lah, mau dibilang pendaki Instagram, mau dibilang pendaki camcher. Ya camcher sih, kalau pendaki camcher saya lebih enak disebut gitu Iya, betul. Sama. Soalnya kalau untuk saya sendiri sebenarnya waktu pertama mendaki memang tahun 2014 dan itu masih ya pada umumnya lah Konvensional ya, ya. konvensional gitulah. Masih pakai carrier 50 liter, masih bawa aqua 3 botol gitu-gitulah. Mungkin seiring berjalannya waktu ya, karena yang Ya. berusia juga bukan cuma pendakian tapi juga diri gitu. Betul. Kalau saya sih jadi lebih menyesuaikan aja dengan kemampuan diri gitu. Soalnya kan seiring berjalannya waktu dan usia itu kan mungkin kita ada mulai kerasa sering pegel-pegel pundak, Betul. lutut kaki. Kalau gitu alasannya hampir sama sih dengan saya. Kalau saya sih kan pertama kali mendaki itu 2020 ya, jadi baru beberapa tahun. Langsung UL. Langsung OL, benar. Bukan nggak langsung OL sih ya, tapi bahkan saya bisa dikatakan sama sekali mungkin tidak mengenal Yang konsep konvensional gitu. Karena pertama ya saya udah mulai mendaki di usia yang cukup lanjut gitu ya, dengan fisik yang tidak begitu kuat, tidak ada basic olahraga, tidak ada basic berkegiatan di luar ruangan gitu. Makanya salah satu modal saya adalah YouTube gitu kan, dan sosial media lah gitu. Saya lihat buat dia cari-cari tahunya mungkin. betul, buat cari-cari tahu untuk keperluan outdoor gitu ya, untuk camping, untuk hiking itu apa saja yang diperlukan gitu. Nah, ketemulah sama konsep ini gitu yang saya rasa cocok gitu, cocok untuk saya sendiri, termasuk mulai dari perlengkapannya, termasuk harganya gitu ya. Karena kalau diperhatikan ternyata sekarang udah banyak gitu produsen barang-barang ultralight yang lebih terjangkau, produksi lokal gitu ya khususnya. Mungkin berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya gitu, yang 2014 kayak Kang Abai gitu ya. Itu mungkin masih jarang produsen ultralight, sehingga impor gitu kan, yang pastinya lebih mahal dan tidak terjangkau. Nah, sekarang kalau diperhatikan produsen ultralight yang lokal itu udah mulai banyak dan terjangkau, mulai dari tas. Makanya saya pertama beli kan tas gitu ya, tas ultralight yang kebetulan yang saya pakai itu Monte, dari Monte 32 liter sampai sekarang masih kepake. Sama satu lagi yang agak besaran itu yang dari Kinabalu, Smartan 35 liter, itu sedikit lebih besar gitu kan. Bisa up mungkin 10 deh kayaknya kalau dibandingin sama carrier
merek lain gitu ya konvensional itu sekitar 40-45 liter setara dengan itu gitu untuk isinya. Dan sampai sekarang masih pakai dua itu. Dari harga itu cukup murah. Soal kenyamanan itu kan sangat relatif ya. Ya, Dan penyesuaian diri masing-masing Iya. lah kalau itu biasanya. Karena saya pun belum pernah pakai carrier mahal dengan back system yang canggih gitu seperti merek-merek terkenal dari luar. Jadi sebenarnya nggak tahu juga gitu perbandingan. Seperti apa merek-merek luarnya? Aduh, harus masuk dulu kayaknya ya. Bisa lah, brand luar masuk. Ya, Benar, bisa. nanti bisa. Bisa. Sebut. Cuman kalau merek luar dia belum pernah pakai, makanya yang lokal tuh udah cukup dan cukup nyaman gitu dengan ya tinggal setting aja gitu kan yang bagian back systemnya biar nggak sakit gitu di punggung. Kayak saya pasang matras gitu kan yang daerah punggungnya gitu. Ya. Sedangkan kalau pengaturan berat itu saya rasa barang-barang saya nggak ada yang terlalu berat juga gitu ya selain air. Makanya pengaturan di dalam pun nggak terlalu sulit gitu. Paling kalau saya prioritasnya buat packing pokoknya yang terakhir dikeluarin simpan di bawah gitu kan. Yang paling cepat dikeluarin kayak tenda dan makanan simpan agak atas gitu. Semudah itulah, sesimpel itu. Nggak pernah mikirin yang berat di mana, yang ringan di mana gitu. Kalau saya pribadi gitu ya. Karena kebetulan tasnya juga kan kecil, cuma 32 liter. Kalau Kang Abai sendiri yang pertama dirubah mungkin apa? Yang pertama Settingannya dirubah mungkin dari tenda atau mungkin dari tas gitu ke barang-barang yang dibawa. kalau saya yang pertama itu langsung di Big Tree. Kalau di istilah anak UL tuh Big Tree. Jadi kayak tenda atau shelter, tas dan sleeping bag. Ya. Yang pertama saya rubah. Cuman pas pertama nyoba buat ultralight itu mungkin masih yang penting tuh saya tuh ini Mang Yudit bukan keberat. Kalau saya Ya, tuh lebih pingin lebih compact aja di tas gitu. betul. Karena soalnya kan kalau kita trekking di gunung-gunung atau di hutan-hutan Indonesia rata-rata itu kerapatan hutannya tuh rapat ya, terus banyak pohon tumbang. Itu Pohon paling tumbang, males itu pakai ranting. carrier tinggi, Ya. terus harus jongkok. Aduh, Berat jongkok gitu kan. lutut itu PR itu sama pinggang kan. Gitu. Makanya waktu itu saya tuh cuman nitik beratinnya tuh sama itunya biar gear-gearnya tuh bisa compact di tas yang maksimal tuh 30 liter. 30 liter ya. Ya sama saya juga dulu pertama tuh pakai camelbacknya dari Kinabalu juga Kita balik ya. yang 30 liter. Terus kalau seperti gear-gearnya itu masih kayak cooking set aja, saya masih pakai yang DS, nesting DS gitu. ya. Bukan nesting DS, nesting yang tentara masih yang Oh, kotak. tentara yang kotak. Cuman saya bawa cuma 2. Oh iya. Terus karena waktu itu kan bisa buat dipakai nyimpen logistik juga kan di dalamnya. Jadi Ya. yang penting ringkas aja gitu. Kompor pun juga saya masih pakai kompor kotak. Dulu juga kayak gitu. Kompak yang mawar gitu ya. Enggak yang mawar, yang kotaknya yang lebih kecil. Oh, yang nggak ada Yang ada windshieldnya ya. yang nggak ada windshieldnya kayak gitu. Terus apalagi ya? Kayak botol-botol juga saya masih pakai. Oh, enggak, waktu itu saya udah nyoba pakai water bladder. Oh, water bladder. Ya, udah coba pakai water bladder yang 2 liter. Ya, pendakian pertama saya pakai water bladder dulu juga waktu ke Gunung Prau. Pakai water bladder karena itu masih pakai carrier yang konvensional gitu ya, yang biasa yang 35 liter. Ada slot water bladdernya kan, saya coba gitu. Tapi ya setelah dirasa-rasa water bladder menurut saya pribadi gitu ya, kurang Kurang relate ya kurang relate sama pendakian saya gitu. buat tas ultralight yang frameless. Ya, apalagi kalau udah pasang di frameless, saya coba juga gitu ya. Yang di Kinabalu kan dia ada fitur Water bladder water bladder dan itu cuman frameless. frameless. Nah itu nggak tahu ya, saya PR nggak tahu itu PR banget sih. Nggak tahu, mungkin risetnya mungkin kurang atau gimana ya. Saya ngerasa soalnya kalau water bladder dipakai di frameless itu bagian punggung itu kan jadi cembung. Iya. Nah itu tuh nggak enak banget gitu di punggung tuh. Karena enaknya kan back system itu cekung justru ya. Iya. Untuk biar enak di punggung, biar meluk gitu. Sedangkan kalau pasang water bladder itu jadi cembung, itu nggak enak Atau banget. jadi apa? Kalau bahasa Inggrisnya guguplakan Ya, gitu ya. guplak-guplak juga gitu, nggak enak banget gitu. Dan yang paling penting ini sih kalau
setelah saya pakai di carrier konvensional juga gitu yang ada frame-nya, kerasa jadi kita minum tapi nggak tahu kita kapasitas air itu berapa lagi gitu. Ya. Di dalam tuh udah berapa lagi gitu, apa nanti cukup, tahu-tahu Pokoknya ngitungnya dari berat aja. Kalau dari masih berat berarti masih nah, banyak. jadi ya, kita nggak tahu gitu kan, nggak bisa ngontrol. Beda lagi kalau kita pakai botol gitu kan, oh ini Kelihatan. misalkan area camp tuh berapa jam lagi, berapa jauh lagi, kita sisa air berapa gitu, jadi kita bisa kontrol waktu minumnya. Kalau terbeda itu nggak bisa kontrol gitu. Karena apalagi yang beberapa gunung yang pernah saya daki itu jarang yang ada sumber air di atas gitu, kita kan harus benar-benar memperhitungkan air gitu ya, 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 sampai buat pulangnya. Termasuk di saya sih yang makanya yang saya pun yang awal diganti itu gimana ya, kalau disebut ultralight juga mungkin nggak masuk ultralight ya, karena nggak ada hitung-hitungan Nggak ada berat, best weight. nggak ada, saya nggak mikirin best weight, nggak ada gitu. Jadi saya cari yang paling ringan, paling ringkas gitu, walaupun ya makanya ketemunya barang-barang yang dilabeli ultralight gitu. Ya. Walaupun saya nggak ngitung ini berat tas ini berapa gitu kan. Yang paling kerasa itu setelah saya ganti pakai tenda Top 10. Sebelumnya saya pakai tenda Hillman, udah nyaman banget. Apalagi untuk gunung-gunung di Indonesia yang curah hujannya tinggi gitu ya, itu benar-benar safety, hangat gitu. Kondensasi nyaris nggak ada, nggak kerasa sama sekali kondensasi. Cuman ya kerasa itu di beratnya. Di berat ternyata agak lumayan berat juga, sekitar 2 kiloan gitu. Nah akhirnya saya coba alternatif lain. Setelah searching saya dapet yang merek Agrey yang sekarang saya pakai. Oh ini ya? Yang Agrey ini alhamdulillah udah dipakai ke beberapa gunung, termasuk gunung Triple S gitu yang di Jawa Tengah, Gunung Slamet, Sindoro, sama Sumbing, sama Merbabu. Semuanya saya pakai tenda ini dan alhamdulillah aman, nyaman. Agrey mantap. Agrey mantap. Yuk, Agrey. Dengan desain yang menurut saya bagus gitu ya, apalagi dengan pembaruan yang sekarang dibikin. Ini termasuk yang box pertama kalau nggak salah, yang pertama kali keluar gitu ya. Dan yang sekarang keluaran yang terbaru itu dia banyak improve gitu ya, mulai dari buckle segala macam, tali-tali. Iya, bahkan yang terakhir saya lihat itu ada yang ponco ya. Ya, yang bentuk ponco, Yang bentuk ponco unik itu juga sih. gokil sih. Walaupun saya nggak begitu apa ya, agak aneh juga gitu lihatnya gitu ya. Secara estetik multifungsi banget gitu ya. tapi secara estetik saya kurang suka sih. Saya lebih suka justru yang model basicnya Yang dia. atap aja gitu. Yang basicnya dia itu bagus-bagus sih. Apalagi yang sekarang gitu ya, mulai bahan-bahannya udah mulai bagus, ada motif segala macam gitu, dengan inner yang sekarang tuh half mesh. Kalau yang saya pertama punya ini full mesh gitu ya. Full mesh. Dan saya coba di semua gunung, termasuk yang katanya cukup ekstrim itu yang saya di Sumbing, kan? Anginnya Di ya. Sumbing itu kan angin, kita camping itu kan di lereng, angin kadang cukup besar gitu ya. Ya alhamdulillah aman dan Ya, karena ini bentuknya ergonomis juga mungkin ya. ergonomis dan Jadi efisien. nggak ngelawan angin tapi lebih Betul. nyalurin anginnya Lebih aerodinamis. aerodinamis. Dengan frame ya kan nggak akan mungkin patah frame ya, Iya. karena frameless. Dan kita pakai trekking pole, nggak mungkin potong lah ya trekking pole gitu. Terus orang sih banyak yang nyangkanya itu kan bakal dingin. Ya. Nah itu dia. Nah setelah saya coba baca-baca lagi, ya fungsinya tuh kan kalau dingin itu di layering kita ya, layering kita, sleeping system kita gitu yang harus dibenahin. Sedangkan tenda itu paling tidak kita menahan aja gitu angin dan mungkin hujan lah ya paling tidak gitu. Benar. Nah setelah itu saya baru perbaiki layering, baca-baca kan ternyata ada base layer, mid layer, dan outer gitu ya. Akhirnya saya coba cicil satu persatu, mulai dari base layer gitu kan, terus mid layer saya pakai bulang gitu ya kan, jaket bulang yang ya cari drifting lah gitu ya, yang sesuai dengan kondisi, sesuai dengan budget lah, kondisi dompet dan kondisi keuangan gitu kan. Nah, kebetulan dapat yang cukup terjangkau gitu kan. Outer pakai windbreaker juga ternyata cukup gitu, dan cukup ringan. Untuk trekking memang windbreaker juara sih. Windbreaker ya gitu kan. Soalnya gini, setelah pengalaman beberapa gunung gitu kan, kebanyakan justru di trekking di gunung itu kadang nggak pakai jaket sih kalau saya gitu ya. Karena badan kita kan panas ya, ngeluarin panas itu kan dan berkeringat. Saya orangnya gampang keringatan banget gitu. Kalau pakai jaket malah
basah dari dalam gitu. Nggak jadi capek sama Iya, panas sama panas badan sendiri gitu. Akhirnya cari base layer yang enak gitu buat dipakai, yang kalaupun basah pun cepat kering gitu. Ya. Sedangkan kalau windbreaker saya pakai untuk buat bener-bener kalau areanya terbuka gitu. Biasanya gunung-gunung Jawa Tengah itu kan ada beberapa area terbuka gitu ya, kayak di Merbabu itu kan ada sabana. Nah itu mungkin kalau anginnya cukup kencang baru pakai windbreaker. Atau misalkan di Gunung Gede gitu yang jalan di Surya Kencana itu kan cukup jauh ya, misalkan dari timur ke barat. Nah itu baru bisa pakai windbreaker karena dingin gitu kan, anginnya kencang. Ternyata situlah dipakai. Tapi kalau selain daripada area-area itu, apalagi kan di Jawa Barat itu gunung-gunungnya tertutup ya kebanyakan. Iya. Maksudnya ke hutan-hutan. Hutan-hutannya. Itu Lagi di kota Bandung ya. ya yang daerah Bandung Raya. Yang daerah Bandung Raya itu kan hampir semuanya kita masuk hutan tertutup. Nah itu cocoknya pakai base layer aja sih. Ya, Jadi ketika keringatan, menghindari ranting juga ya. menghindari Ranting-ranting atau duri-duri tajam. itu cukup nyaman sih. Nah setelah dari tenda pakai tenda Eiger, tenda apa ini? Agrey. Eiger boge juga Eiger kalau mau. Kalau saya dulu pakai Eiger juga sih, waktu karir pertama saya justru dari Eiger gitu kan, yang konvensional. Karena ya dulu kan kita nggak tahu apa-apa ya, orang Bandung cari perlengkapan outdoor, ya kepikiran pertama itu pasti Eiger sama Jatayu. gitu Iya. ya, benar. Nah dan yang saya paling dekat dulu ke Eiger, makanya beli tas Eiger gitu, yang pertama konvensional itu. Setelah lama-lama kesini cari yang alternatif yang lebih murah, pengen update. Nah ini baru yang katakanlah tas ultralight gitu. Sedangkan kalau tenda gimana, Kang Abay sekarang pakai gimana? Kalau Saya lihat ini settingannya kan selalu pakai fly sheet ya. jadi ultralight gembel. Tinggal benar. Kalau teman-teman mungkin ada yang bilang ultralight kelehore gitu ya. Kere-hore. Cuman fly sheet, matras foil kayak gitu-gitu lah. Yang penting ada buat berlindung dari panas dan hujan. Betul. Sebenarnya sih konsep pakai flysheetan aja juga karena ngelihat tempat ininya juga, Mang Yudit, lihat tempat kita mau ngecampnya juga. Iya. Kayak misalkan saya nih sekarang kesini ke Lembah Tengkorak, saya kan belum tahu nih kayak gimana. Saya tanya-tanya dulu sama teman-teman yang udah. Ya. Misalkan ada yang bisa pakai hammock nggak? Kalau bisa pakai hammock saya lebih enak pakai hammock. Kalau Hammock-an tidur ya. hammock atau flysheet tuh udah enak banget buat saya mah. Terus begitu bilang mungkin pohonnya agak jarang-jarang deket lokasi danaunya, ya udah saya bawa flysheet. Biasalah settingan flysheet, bikin trap pakai flysheet sama trekking pole sama pasak. Kayak modelnya sekarang ini model apa ya? Ini frame A ya, yang gini itu kan? Ini semi, sebenarnya ini harusnya yang harusnya ini yang piramid. Piramid. Yang piramid. Cuman karena ini saya bawa flysheetnya salah, Kurang panjang. harusnya yang 3x3 itu udah enak lah. Kalau pakai 3x3 bisa ketutup pintu dua-duanya kan? Iya. Karena ini saya bawanya 2x3, bisa sih buat yang pakai yang TV, yang Iya. model TV trap TV India gitu. Cuman saya bawa bathtub kan, bathtubnya nggak masuk kalau di TV-in pakai 2x3. Bathtubnya lebar ya? Iya, bathtubnya saya ini bikin yang 190 atau 200 lah, panjangnya kepanjangan. Kalau misalkan cuma di 170 sih masuk kayaknya. Makanya ya diginilah, ditambahin lagi trekking pole 1, ditarik ke depan. Ya lumayan lah, bisa cukup buat, yang penting kan kering ya. Kering ya di dalam. Betul. Dan kalau untuk masalah kenyamanan itu kan balik lagi ya, Iya, masing-masing. berbeda. Tapi kalau misalkan buat teman-teman nih yang mau mulai berkegiatan outdoor dengan Ringan. ringan atau ultralight tadi, yang paling penting buat diperhatiin itu ikut standar safety-nya aja dulu. Ya. Kak, jangan langsung lihat orang-orang, Tuh. wah si Akang itu ringkes banget, tasnya cuma 20 liter daypack, udah compact bisa masuk semua gitu. Seperti saya sih, saya bareng Kang Abay berapa kali gitu ya, saya selalu lihat pakai flysheet. Ya, saya nggak mungkin bisa gitu, saya nggak mungkin merasa nyaman Iya, dengan iya. settingan flysheet itu gitu. Makanya yang bisa mendekati itu adalah tarpen gitu. Iya. Atau tenda ultralight sih ya, kalau tarpen itu kan merek sebenarnya ya. Iya. Ini sebutnya itu tenda ultralight itu yang kayak gini gitu.
Nah makanya saya nggak berani pakai flysheet doang gitu, pakainya yang ini ya soalnya lebih ngebentuk dan lebih Merasa lebih aman aja lah lebih ya. aman gitu, dan lebih menurut saya lebih mudah gitu mendirikannya. Ini pun mendirikannya sih cuma berapa menit kalau dalam kondisi ini ya, maksudnya dalam kondisi tidak hujan dan tanahnya rata itu bisa cepat gitu. Kurang dari 5 menit mungkin? Ya 5 menit lah. 5 menit lah ya kurang Lah lebih. ya, gitu. Apalagi kalau misalkan si innernya sudah terpasang gitu kan, yang udah terpasang ini tinggal sudut-sudutnya dipasangin, pasang trekking pole, tarik, udah langsung jadi. Saya Makanya juga langsung jadi. Nempel. dulu juga saya juga nggak langsung enak pakai flysheetan kayak gini, enggak. Saya dulu tuh lebih nyaman tendanya nebeng. Oh ya. Itu Nggak bawa tenda, jadi nebeng sama Nebeng temen yang bawa temen. tenda gitu kan. Iya. Cuman pas kesininya mungkin karena ya gitu kan, kenyamanan orang tuh bisa berubah kan. Betul. Misalkan pas pertama mulai tuh di tempat-tempat camper tuh belum dibawa buat trekking atau hiking, Ya. tenan kayak gini, cuma dipakai buat camper dulu nih. Jadi misalkan saya udah setting dengan gear-gear yang saya bawa, Ya. nanti pas camper pertama saya ngerasa ada beberapa barang, oh kayaknya yang ini bisa diganti dengan yang ini nih. Ya. Misalkan dari kayak tadi, misalkan dari tenda saya bisa ganti dengan flysheet, Flysheet. atau misalkan dengan alat makan bisa saya ganti dengan yang lebih ringkas, Ya. dengan misalkan dengan yang tadinya saya bawa piring melamin Ya. yang lumayan berat bisa diganti sama kayak wadah plastik makanan yang lebih ringan yang bisa dipakai berulang, Ya. kayak gitu-gitu kan, itu ini bisa diganti juga. Kayak piring kertas itu yang di Indomaret itu biasanya ada. Oh ya, Bisa pakai itu. ada juga yang kayak Nah, gitu. Itu bisa dipakai beberapa kali. Oh ya, saya juga sempat pernah pakai itu, cuman pas pakai cenderungnya nggak dipakai lagi gitu. Masa sih itu pernah pakai sampai beberapa kali itu waktu ya karena perjalanan jauh gitu ya ke Jawa Tengah. Jadi pakai itu Dipakai lagi. bisa dipakai beberapa kali sih sebenarnya. Yang penting ya kita pakainya apik dan ya makanannya jangan kuah-kuah sih ya, yang kering misalkan Indomie goreng gitu. Pasir. Nah, bisa goreng pasir gitu. Bisa dilap gitu kan, tinggal Oh, iya. dilap langsung simpan lagi, bisa pakai beberapa kali lah gitu yang walaupun tidak seawet plastik atau melamin sih ya, Ya. tapi itu sangat cukup. Terus satu lagi paling ini Yudit, buat teman-teman yang mulai mau berkegiatan ultralight tadi, selain harus ngikutin standar safety-nya Iya, dulu, betul. kalau masalah kenyamanan nanti kan bisa ini ya, Ya, bisa ngukur sendiri ya sambil sebenarnya. berjalan kita kan ya. Ini misalkan ini yang mau diganti, ini udah mulai nyaman dengan yang lain, kayak gitu-gitu kan bisa ya. Betul. Atau yang ini mau ditambahin, atau yang lainnya mau dikurangin, bisa kan, itu opsional. Cuman mungkin salah satu yang jadi benturan juga buat anak-anak UL di Indonesia atau di daerah Bandung khususnya itu masalah logistik ya. Ya, betul. Karena orang Indonesia itu gear bisa ultralight tapi logistis nggak bisa. nggak bisa. Sulit lah, bukan nggak bisa. Tetap aja bawa nasi, Iya. minimal Liwat, beras. Gitu. liwat kayak ini anak Bandung kan, Bandung ultralight ciri khasnya tuh harus liwat. Harus liwat. Gokil itu sih, Betul. keren. Dan itu sih sekali lagi opsional. Opsional. Sebenarnya udah ada juga ya mungkin produsen-produsen makanan lokal yang memproduksi makanan-makanan cepat saji, Ya. tapi bukan hanya mie ya. Betul. Bukan hanya mie, bisa jadi pilihan lah buat teman-teman berkegiatan luar ruangan dengan ultralight atau tidak. Tapi yang pastinya itu yang harus diutamain itu tadi ya, pertama safety-nya dulu ya. Betul. Dan yang paling penting ini sih yang harus saya tekanin dulu, karena tadi nyinggung soal logistik. Yang disebut ultralight itu gearnya, bukan logistiknya. Jadi kayak kalau ngitung yang harus diringankan itu peralatannya, bukan makanannya. Makanan mah bebas, kamu mau seberat apapun karena nggak dihitung berat ya, Ya, karena berkurang kan. Iya, karena disesuaikan aja dengan keperluannya gitu kan, sebutuhnya nanti segimana, berapa hari, berapa malam gitu kan. Tahu sendirilah gitu kan kita makannya seperti apa Iya. gitu. Kita tahu sendiri. Soalnya keren-keren Dan anak. jangan dikurangin kalau itu. Yang dikurangin berat itu justru si gearnya, ini yang banyak yang salah paham sih Kang. Saya lihat gitu kan. Karena ultralight jadi si logistik pun diringan-ringankan.
sebenarnya nggak kayak gitu juga sih konsepnya gitu. Itu menurut saya udah salah kaprah sih. Iya. Itu kan nggak safety juga kalau misalkan sampai si makanan itu Makanannya harus dikurangin. dikurangin gitu kan. Rebus-rebusan semua. Bebas sih kalau mau rebus mau goreng itu terserah gitu kan, cuma nanti dibalikin lagi ke Tapi sesuai anjuran direbus saja. gitu. Disesuaikan juga dengan gearnya gitu kan untuk memasak gitu. Kalau saya sih ya kemarin sempat pakai beberapa yang instan itu yang kayak dari Heat yang cuman diseduh gitu kan, Iya, tinggal iya, seduh iya. Pernah itu saya benar-benar juga ringan dan ada hitungan kalorinya yang menurut saya cukup. Oke, terakhir Kang Abay, untuk kesimpulannya gimana nih soal ya dikatakan perbandingannya lah gitu konvensional dengan ultralight. Menurut Kang Abay sendiri gimana? Mungkin plus minus dan lain sebagainya gitu. Oh, kalau dari kesimpulan sebenarnya yang satu tetap ya ini pilihan Ya, masing-masing. Kalau misalkan kita mau tetap mendaki dengan konvensional di tahun-tahun yang sekarang, silahkan. Mungkin buat beberapa orang kan mendaki teh bukan cuman pengalaman baru kita gitu. Ada juga orang yang pengen mengenang masa pendakiannya yang dulu-dulu gitu kan. Kan dulu masih konvensional, sekarang langsung ke ultralight mungkin kaget atau gimana. betul. Karena ada nilai historis lah, kalau orang kan beda-beda ya. Bisa. Ada nilai historisnya. Nah, itu pilihan yang pertama. Yang kedua, kalau yang mau mulai pendakian ultralight itu ya kayak tadi lah. Yang pertama itu yang di ini kan tuh safety-nya dulu. Safety-nya dulu. Tidak, walaupun safety misalkan tapi kitanya kurang nyaman, di safety-in aja dulu. Betul. Karena kenyamanan mah bisa ngikutin gitu nantinya ya. Bisa seiring berjalannya waktu. Kalau masalah keunggulan dari pendakian ultralight, kalau buat saya pribadi, intinya lebih meringkas bawaan kita. Buat saya ya, lebih meringkas perjalanan kita, lebih ringkas, lebih bisa mengkoordinir diri sendiri lah. Betul. Dalam perjalanan. Betul. Dalam manajemen perjalanan juga. Terus kalau kekurangannya ya, walaupun sekarang sudah banyak produsen produk ultralight gear Ya. yang banyak lah yang lokal, cuman masih tetap sih kalau buat saya emang harganya dibandingkan dengan yang pendakian alat-alat pendakian konvensional, gapnya masih lumayan dari segi harganya aja sih kayak gitu. Mungkin buat bisa mendapatinya tuh perlu waktu nabung yang cukup lah. Kalau dari saya sendiri sih ya, yang mengenalkan saya ke konsep ini justru lebih ke self supportnya sih ya. Jadi dengan dengan gear yang lebih ringan, otomatis di tas kita tuh kita bisa memperkaya kebutuhan kita di dalam tas gitu. Jadi mulai dari shelter sampai sleeping system dan cooking system, semua kita bisa masuk ke dalam tas gitu. Jadi kita tidak tergantung sama orang lain gitu. Dan terakhir, karena sudah mulai hujan, mungkin kita harus hentikan dulu. Terima kasih Kang Abay sudah Sama-sama. sharing di sini. Teman-teman, terima kasih. Punten juga kalau ada yang salah misalkan atau ada apa, mungkin teman-teman mau menambahkan, silakan gitu ya. Bisa ini dicek di kolom komentar, karena diskusi aja nanti. Siap. Di kolom komentar bisa lah, insya Allah. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi di video lain.